apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bayi laki-laki ditemukan warga Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di atas gerobak dagangan es. Polisi tangkap pelaku utama teror anak panah di Kota Makassar setelah seorang pemuda jadi korban salah sasaran. Ribuan umat di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara merayakan 85 tahun masuknya agama Katolik ke Toraja. Informasi pertama, seorang warga di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar menemukan bayi di atas gerobak jualan es saat hendak menjalankan sholat subuh. Saksi mata mengatakan bayi tersebut diduga sengaja dibuang karena saat ditemukan ada sejumlah pria melarikan diri dengan sepeda motor usai menaruh bayi itu di sebuah gerobak penjualan es. Video amatir warga merekam penemuan bayi mungil yang dibuang oleh orang tidak dikenal di atas gerobak jualan es yang ditaruh di depan rumah warga di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Bayi laki-laki itu ditemukan seorang warga saat hendak menjalankan sholat subuh. Ia melihat bayi sedang menangis dan terbungkus kain putih di atas gerobak jualan es sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah pada Sabtu pekan lalu. Ketika ditemukan, masih ada tali pusar pada sang bayi. Diperkirakan bayi itu sengaja dibuang dan diletakkan di depan rumah warga agar bisa diadopsi oleh warga yang menemukannya. Seorang warga menyatakan saat bayi itu ditemukan, ia melihat ada 4 orang tak dikenal menaruh bayi tersebut di atas gerobak, lalu melarikan diri naik sepeda motor ke arah selatan Kabupaten Takalar. Ternyata di sini kan terang. Terus di mana didapat bayi? Tersimpan? Di sini nih, taruh. Saya keluar buka pintu, lari nih, tapi ada motor di situ kayak berhenti. Berapa orang yang bawa itu bayi? Berapa orang yang bawa? Kedua motor. Dua motor lagi-lagi semua. Yang di belakang sekali tuh lihat pakai baju hitam. Lagi-lagi semua yang bawa mau simpan di sini nih? Iya. Tapi lagi motor naik gini, keluar dari langsung lari. Itu kira-kira bayi umur berapa? Baru jadi bungkus apa, Bu? Jilbabnya itu kayak, tapi saya juga heran kenapa itu tali pusatnya sudah terikat kayak dari rumah sakit. Oh, dari rumah sakit ya? Iya. Oh, berarti ceritanya baru lahir, ceritanya dibawa ke sini, Bu, Dek? Nggak tahu itu ya. Tapi masih hidup itu, Pak? Masih. Kini bayi itu kemudian dibawa petugas Polsek Tamalate, Kota Makassar ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk mendapatkan perawatan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang pedagang kue pastel menjadi korban tabrak lari sebuah mobil di tepi jalan di Kota Makassar. Korban tabrak lari mengalami luka-luka dan semua dagangannya rusak berantakan. Peristiwa ini pun sempat viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan sebuah mobil minibus menabrak gerobak pedagang kue pastel di Jalan Tinumbu Raya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada Jumat 15 September 2023 lalu. Setelah menabrak, pelaku malah kabur meninggalkan lokasi. Akibat kejadian itu, penjual kue bernama Muhammad Anwar berusia 65 tahun mengalami luka-luka. Seorang pejalan kaki yang berada di lokasi kejadian juga harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Gerobak jualan juga rusak parah, sedangkan kue pastel dagangan tumpah berhamburan di jalan. Kanit Laka Lantas Polres Pelabuhan Makassar menyatakan masih melakukan penyelidikan untuk mengejar pelaku kasus tabrak lari itu. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan para saksi serta bukti rekaman kamera pengawas. TKP itu, menurut keterangan saksi yang ada di TKP itu, ini mobil yang kita tidak ketahui pelatnya itu, dia menabrak ini yang penjual kue yang gerobak ini, kemudian penjual gerobak ini nabrak lagi mobil yang satu yang terparkir itu dengan pejalan kaki, akhirnya pejalan kaki itu terjatuh.
sehingga mengakibatkan luka-luka pada kaki sebelah kanan, luka lecet pada kaki sebelah kiri, dan telapak tangan sebelah kanan. Namun demikian, biarkan saya bekerja untuk mencari saksi-saksi supaya bisa kita identifikasi daripada pelaku yang melakukan tabrak lari. Kalau kondisi penjual kue sejauh ini Pak, bagaimana? Masih dia luka-lukanya tidak terlalu ini. Tapi masih trauma dia? Masih trauma. Yang luka itu yang ditabrak sama penjual kue, ditabrak sama gerobak itu masih terbaring. Kalau saat ini Pak, apa identitas pelaku sudah diketahui sama pihak? Sementara kita kumpulkan saksi-saksi. Peristiwa tabrak lari ini juga merusak mobil yang terparkir di tepi jalan karena terserempet gerobak yang ditabrak. Polisi tengah memburu pelaku tabrak lari sambil menghimbau pelaku agar menyerahkan diri ke Polres Pelabuhan Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menangkap 1 dari 5 pelaku teror anak panah di Makassar pada Minggu sore. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita belasan anak panah lengkap dengan pelontarnya dan 1 saset sabu. Sebelumnya, seorang pemuda menjadi korban teror anak panah pada bagian dada. Pemuda yang menjadi korban teror anak panah pada bagian dadanya ini dievakuasi ke puskesmas di Jalan Bontobila, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada 14 September 2023 lalu. Ia menjadi sasaran penggusuran kawasan bermotor yang melepaskan sejumlah anak panah secara acak ke arah kerumunan warga. Unit Jatanras dari Polrestabes Makassar langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pengerjaan kepada para pelaku. Polisi menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Jalan Veteran Selatan, Makassar pada hari Minggu 17 September dini hari. Polisi terpaksa menembak pelaku karena berusaha kabur saat diikutkan dalam pencarian 4 rekannya. Petugas juga menyita belasan anak panah lengkap dengan pelontarnya bersama 1 saset sabu dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, penyerangan dilatar belakangi karena ingin balas dendam, namun salah sasaran. Pelaku salah satunya adalah inisial MNA alias Pekor. Dan pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan melakukan perlawanan dan juga berusaha untuk melarikan diri, sehingga oleh anggota Jatanras dilakukan tindakan tegas terukur dengan peringatan, kemudian tidak berhenti juga, akhirnya dilakukan tindakan tegas dan terkena kaki sebelah kanan. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka tersebut ternyata merupakan balas dendam daripada kelompoknya yang telah dilakukan juga penganiayaan dan sekarang balas dendam. Ini menurut daripada versi pelaku, tapi ini tentunya masih kita lakukan pendalaman lagi motifnya terjadinya melakukan penggusuran oleh pelaku. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Aparat gabungan Kota Makassar melakukan razia prostitusi online di sejumlah hotel kelas melati yang diduga kerap dijadikan tempat mesum para lelaki hidung belang. Petugas mengamankan 4 pasangan bukan suami istri, 1 diantaranya dipastikan pekerja seks komersial online. Upaya meminimalisir perkembangan prostitusi online yang kian marak di Kota Makassar terus dilakukan petugas. Kali ini aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia prostitusi online. Petugas gabungan menyasar sejumlah hotel kelas melati yang diduga menjadi tempat transaksi para pekerja seks komersial atau PSK online untuk melayani para lelaki hidung belang. Hasilnya petugas mengamankan seorang PSK online dari salah satu hotel kelas melati di kawasan Jalan Bontomene, Kecamatan Rapocini saat menunggu pelanggan. Petugas juga mengamankan sejumlah telepon seluler beserta percakapan antara PSK dengan pelanggannya yang menggunakan aplikasi media sosial sebagai penghubung.
Tak hanya itu, 4 pasangan bukan suami istri yang kedapatan sedang berduaan di dalam kamar hotel tanpa ikatan pernikahan juga diamankan petugas. Ada 4 pasang plus 1 perempuan yang memang lagi menunggu tamunya. Kalau 4 pasangan ini umurnya Bu kira-kira berapa? Umurnya itu ada yang masih 19 tahun, 20 dan ada yang memang sudah dewasa. Bu, ada berapa lokasi tadi didatangi Bu? Tadi ada 3 lokasi penangkapan. Bu, ini kan ada tadi satu yang lagi nunggu ini Bu, itu ke aplikasi apa tuh atau bagaimana itu? Biasa, mereka pakai micet. Micet. Iya. Oke. Terus memang sempat ada tamunya Bu atau bagaimana? Lagi menunggu karena sudah transaksi di chat, jadi sudah sepakat harga dan tinggal menunggu. Kalau untuk harga sendiri Bu, berapa tarif yang Tadi itu tarifnya sebenarnya dia pasang 300 sampai 700, tapi ternyata kesepakatannya 500.000 kan. Memang dia masih baru bekerja kurang lebih 2 bulan. Untuk proses lebih lanjut, mereka yang terjaring razia dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.